Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul sahla aw al-hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya, dengan inayahnya, dengan anugerahnya kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di tempat yang sangat diberkahi dan dicintai oleh Allah. Pada saat ketika sebagian besar orang berlibur di akhir pekan ini, kita berlibur di taman surga. Kenapa saya mengatakan ini taman surga? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kalau kalian menemukan majelis ilmu, maka mampirlah. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah rawdah min riyadil jannah, salah satu taman surga yang ada di muka bumi. Karena itu maka yang namanya taman, apalagi di surga, tentu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Karena itu ketika kita masuk ke majelis ilmu atau majelis zikir, biasanya akan muncul ketenangan, akan muncul satu rasa nyaman. Kenapa? Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji tersebut. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini, sebagai tugas yang ditugaskan Pak Najib, menggantikan sementara dari Ustadz kita yang biasa isi kajian rutin setiap Sabtu duha awal, Bapak Dr. Helmi Yusuf, Imam. Beliau karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, maka saya hanya mengisi ya. Kalau mengisi ini kan tentu yang belum diisi saya isi. Karena itu maka berdasarkan informasi dari Pak Najib, beberapa materi yang sudah dibahas. Nah, dari materi yang sudah dibahas itu ada beberapa materi yang belum dibahas ya. Saya nggak tahu nih apa sudah dibahas atau tidak, atau Pak Najib lupa, kita nggak tahu, atau para ibu lupa apa. Kalau ibu-ibu lupa aja. Cuma satu yang tidak pernah dilupakan para ibu. Apa itu? Tuh, aku ngaku sendiri. Saya nggak bilang ya. Aku tuh pengakuan yang paling tulus itu. Kalau ibu sudah ngaku, berarti itu yang paling tulus. Yang tidak bisa dilupakan bukan suami, tapi uang tidak bisa dilupakan. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas satu konsep penting yang minggu lalu pernah ditanya tentang taubat. Tapi pertanyaan itu mengarah ke sholat taubat. Nah, kita akan bahas salah satu materi dalam manajemen qalbu tentang taubat. Kata taubat itu adalah bahasa Arab, diambil dan diakomodir ke dalam bahasa Indonesia, jadi taubat. Lalu kemudian supaya mudah mengucapnya jadi taubat. Ya kan begitu ya? Taubat itu dari taubat. Kata taubat itu dari bahasa Arab adalah bentuk kata dari kata kerja taba. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau kita belajar bahasa Arab, kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja lampau namanya madhi. Ada kata kerja present namanya mudhari. Ada kata kerja perintah namanya amr. 3 aja. Tapi kalau bahasa Inggris banyak.
past tense, present tense, future tense, macam-macam kan. Ada 16 tenses kalau nggak salah. Nah, kata taba dalam bahasa Arab itu artinya roja, kembali atau berbalik. Orang yang kembali namanya taib. Taba yatubu taubatan, orangnya taib yang kembali. Maka nanti ada kata taibun, kembali. Maka dari kata taba yatubu taubatan, yang muncul kata taubat itu maksudnya Anda kembali dari sesuatu. Maksudnya apa? Anda meninggalkan dosa dan segala hal yang buruk. Itu kata bahasanya. Kembali dari sesuatu, meninggalkan dosa maksudnya. Lalu kembali kepada sesuatu, maksudnya kepada jalan Allah yang lurus, aturan-aturannya jangan lagi dilanggar. Kalau misalnya mencuri, dosa tuh, kita melakukan mencuri, taubat, maksudnya tinggalkan tuh mencuri. Lalu kembali kepada sesuatu, yaitu Allah, kembali ke jalan yang lurus, jangan mencuri, gitu maksudnya. Kalau dia masih mencuri lagi, Anda belum taubat namanya, belum kembali. Itu bahasa. Jadi jangan bahasa itu digunakan semaunya, ada beberapa syarat nanti. Maka secara kebahasaan, kata taubat itu adalah Anda kembali dari maksiat menuju taat. Dulu sering nyuri, berhenti, kemudian tidak lagi mencuri, diisi dengan yang baik-baik, bantu orang, bersedekah dan sebagainya. Itu taubat tuh, bukan cuma sekedar tidak melakukan sesuatu yang tinggalin, bukan, tapi diisi dengan sesuatu yang baik tuh. Itu taubat. Misalnya ibu pada masa muda tinggalin sholat, dosa enggak? Dosa. Tobat tuh. Gimana tobatnya? Yang pernah ditinggalkan itu tidak melakukan sholat, Anda berhenti tuh. Berhenti dari tidak melakukan sholat, berarti melakukan sholat. Itu maksudnya. Maka yang pernah ditinggal harus diganti. Karena apa? Karena waktu Anda meninggalkan, Anda berhutang sama Allah. Utang harus dibayar nggak Pak? Bayar. Utang sama makhluk aja harus dibayar, apalagi sama Allah. Maka yang disebut dengan tobat dalam bahasa kita adalah menyesal pernah melakukan perbuatan dosa, kemudian berjanji nggak mau lakuin lagi. Kemudian kalau itu hak orang lain, kembaliin atau minta dihalalkan. Kalau kita menzaliminya dengan mulut nih, pernah ngata-ngatain. Tapi kalau barang yang diambil, kembalikan barang itu sambil meminta maaf. Saya dulu hilang, pernah ngambil barang Anda yang saya kembalikan, mohon maaf, tolong diikhlaskan. Gitu. Kalau sekarang masih ada orang-orang yang pernah kita zalimi, Bu, dari sekarang Anda sudah cari orang itu. Sebelum orang itu nggak ada. Karena kenapa? Nanti kita akan bangkrut di akhirat. Kenapa bangkrut? Bayangkan capek-capek kita ngaji, capek-capek kita sholat, puasa, bantu orang, sedekah. Nanti di akhirat diambil orang tuh. Bangkrut nggak? Bangkrut tuh. Maka supaya nggak bangkrut dari sekarang kita harus cerdas, pintar. Gimana? Ingat-ingat. Siapa sih yang pernah saya zalimi dulu? Ingat tuh. Terutama sebelum tidur, ingat-ingat. Siapa nih? Setelah diingat, oh dia nih, kayaknya pernah nih saya nih. Tulis namanya. Karena nggak ditulis, dia pakai lupa. Itu kan lupa. Yang diingat cuma apa yang diingat Pak? Duit doang. Tulis tuh. Nah besok orang ini ada di mana ya? Nah mulai cari. Ketemu orang itu. Apa yang pernah Anda lakukan kesalahan itu tadi. Kalau pernah ngatain orang, pernah fitnah, minta maaf. Kalau tadi ngambil barang dia, kembaliin meskipun dia nggak tahu, kembaliin. Kalau datang kalau perlu bawa buah-buahan, makanan supaya
Datangnya itu dalam posisi enak. Orang kalau dalam posisi enak kan lama-lama jadi enak ya. Meskipun dia pernah marah dulu, dia lupa. Itu namanya strategi permintaan maaf yang efektif. Bawa buah-buahan satu truk, yang mau jualan satu truk. Kata jamaah, bagus, yang nggak apa-apa bangkrut. Yang penting dosanya dimaafin daripada bangkrut di akhirat. Kan repot. Bisa dipahami bu pengertiannya, gitu ya. Nah, di dalam taubat itu ada rukunnya. Kalau rukun ini nggak ada, taubat Anda nggak sempurna, nggak bermakna, nggak berfungsi, nggak efektif, nggak diterima Allah. Gitu. Apa rukun pertama? Para ulama mengatakan al-iqla. Tadi saya sudah jelaskan singkat. Iqla itu artinya Anda ninggalin dosa itu. Jadi kalau mau tobat pertama kali yang dilakukan, yang pernah Anda tinggalkan dalam soal kewajiban, berhenti lagi ninggalin. Itu maksudnya. Kalau Anda melakukan perbuatan maksiat, berhenti jangan melakukan maksiat lagi. Itu meninggalkan dosa. Kalau itu terkait dengan hubungan dengan Allah, itu lebih mudah. Kalau kita misalnya taubat karena sering meninggalkan puasa, maka saat itu jangan lagi tidak berpuasa, tapi tunaikan puasa itu. Kita biarkan ibu silaturahmi dulu yang belakang. Sudah selesai? Nah, silakan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus nyesal. Nyesal. Kalau kesel bahasa Arab capek. Iya baik. Kesel apa bahasa Arab? Bahasa Jawa? Kesel, capek. Ini kesel bahasa Indonesia ya. Menyesal. Menyesal itu maksudnya apa? Anda pernah berbuat dosa, nyesal tuh. Jangan santai-santai aja. Menyesal. Dan itu harus dari hati, bahwa saya pernah melakukan keburukan, dan nanti dari menyesal akan turun air mata. Biasanya menangis. Kenapa? Dia menyesali. Ada ceritanya. Seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Saya ceritain. Fudail bin Iyad ini sebelum beliau menjadi ulama besar, itu seorang preman. Setiap hari pasti melakukan keburukan, maksiat. Setiap hari mabuk-mabukan, merampok, pokoknya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Tiba-tiba setelah pulang dari tempat minum-minum, dia pulang tuh. Ini menurut satu cerita. Tiba-tiba dia dengar ada orang membaca Al-Quran. Dia dengar, karena dia orang Arab, dia ngerti bahasa Arab. Apa ayat yang dibaca itu? Ayat yang dibaca adalah surah Al-Hadid, saya lupa nomor ayatnya atau nomor ayatnya saya lupa. Bunyinya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu surat Al-Hadid. Nanti dicari, Al-Hadid kan gak banyak. Di situ dijelaskan, dikatakan oleh Allah, dibaca oleh seorang perempuan dengan irama yang sangat lembut, belumkah datang. Artinya ya, alam ya'ti sama dengan alam ya'ti, belumkah datang. Lil ladzina amanu, buat orang-orang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati mereka khusyuk tunduk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan hak kebenaran yang turun kepadanya. Ini orang ini si jago mabok nih, jago rampok nih, nggak ada yang berani sama dia nih. Namanya Fudail bin Iyad. Ketika dia dengar pulang sebelum tidur, dia teringat ayat itu.
teringat-ingat sampai kemudian menyesal dalam hatinya, dia banyak melakukan maksiat. Ketika menyesal, air matanya mengalir, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya besoknya dia taubat, dia sesali semua yang pernah dia lakukan dan kebaikan yang pernah ditinggalkan, kewajiban dia ganti. Lalu dia isi hari-harinya dengan menuntut ilmu, ibadah sampai kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, nanti cari. Nah, Fudail bin Iyad punya anak juga sama hebat. Kalau dengar ayat Quran dibacakan, apalagi ayat azab, pasti dia pingsan. Ketika Imam Fudail bin Iyad sholat, di belakangnya jamaah, salah satunya anaknya. Dibacalah surat Al-Hakumut Takatsur, dibaca. Kalau kita kan nggak paham artinya apa. Habis baca surah Al-Fatihah, lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Pas dibaca di situ pingsan. Kenapa? Karena rasa takutnya sama Allah besar. Maka ketika mendengar ayat itu dibacakan dan dia paham, karena takutnya sama Allah, tergetar hatinya sampai bergetar badannya, saking tidak sanggup menahan getaran badannya dan rasa takutnya kepada Allah, pingsan. Apa artinya? La tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka jahanam. Tuh, bayangkan. Kita kan kalau disebut jahanam biasa aja kan? Biasa aja nggak Pak? Kayaknya biasa aja ya. Takut. Kenapa? Tadi iman kita masih di permukaan, belum masuk dalam hati. Beda dengan para ulama-ulama dulu. Hebat. Jadi ada penyesalan. Pertama, ninggalin dosa yang pernah kita lakukan. Kedua, nyesal. Gua nggak akan lagi. Tapi jangan menyesal seperti orang makan sambal. Makan sambal itu kan pas kita makan, nyesel gua makan ini. Habis gua punya mulut nih, jontor nih. Besoknya ngeliat lagi, hantar ram. Kenapa? Karena jontornya udah hilang. Nah, kalau tobat sambal bukan begitu. Yang ketiga, harus ada tekad, azam, namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad melakukan sesuatu yang baik, jalankan dan pasrahkan kepada Allah. Jadi harus ada tekad. Apa? Bertekad tidak lagi mau melakukan. Pertama, meninggalkan dosa, enggak ngelakuin itu. Yang kedua, nyesel. Ketiga, bertekad. Pokoknya enggak akan lagi melakukan ini. Selamanya ini komitmen untuk perubahan. Jadi ada komitmen. Nah, kalau dosanya itu terkait dengan sesama manusia, sudah saya jelaskan berulang kali, harus minta maaf, mengembalikan barang, dan minta dihalalkan. Itu yang susah kalau berhubungan dengan manusia. Makanya kalau kita hidup dengan sesama manusia, jangan bikin gaduh, jangan bikin masalah, apalagi sambil ambil hak orang lain. Jangan. Itu kan sekarang lagi lihat kasus lagi viral nih, ya begitu, tentang perseteruan Yai Imin dengan Sahara. Nanti cek tuh. Saya perlu cerita, cari sendiri. Itu lagi viral, hubungan tetangga yang tidak mengerti. Terjadilah apa yang terjadi sekarang, sampai jadi isu nasional. Yang awalnya cuma isu kecil, jadi isu nasional. Kenapa? Di blow up oleh orang bersangkutan, masuk digital world, dunia digital, melebar isu nasional, dihujat oleh netizen. Netizen yang bodoh menghujat tanpa data. Kalau udah dihujat, dimaki-maki tuh. Netizennya berbalik sekarang, menghujat yang menghujat dulu. Berbalik. Untuk lebih jelasnya, cari tuh informasi itu di YouTube. Punya YouTube?
Saya punya HP. Punya. HP-nya Nokia atau Android? Kalau Nokia, mohon maaf, saya nggak bisa membantu. Kalau Android pasti ada, ya kan? Nanti carilah. Masjid ada, masjid gratis. Hebat aja, Beb. Masjid ada tuh, gratis. Nah, kalau terkait dengan sesama manusia repot. Kenapa repot? Tadi Anda cari orangnya, minta maaf, dihalalkan kalau pernah ngomongin, nyakitin, mencaci maki. Itu kan zalim namanya. Orang yang dizalimi diam aja, dia nggak berdaya. Minta maaf sama dia. Ibu, bapak, dulu saya pernah mengata-ngatain di hati. Saya mau dimaafkan dan dihalalkan semua yang pernah saya lakukan. Biasanya orang agak berat memaafkan. Kalau orang-orang biasa berat memaafkan. Maka supaya kita datang membuat dia bisa memaafkan tadi bahwa buah-buahan satu truk bawa atau satu apa? Supaya dimaafkan, kan namanya orang strategi kan strategi. Tapi kalau dia beragama pasti dia maafin. Kalau orang baik pasti dia maafin. Tapi jangan ulangi lagi, gitu maksudnya. Tapi kalau barangnya dicuri, kembali dulu, baru minta maaf. Jangan minta maaf, barang bisa bilang. Jangan, misalnya pernah mencuri, dulu masih kecil, masih balik ya, berbalik, mangga. Ini kan anak-anak tuh biasanya laki-laki ya. Mangga itu, mangga tetangganya pergi kemana tahu. Pak Najib tuh pernah nyolong mangga. Nah itu harus cari tuh. Harus cari tuh. Yang punya mangga tuh minta dihalalkan. Ketemu nenek-nenek, siapa kamu? Saya Bu yang pernah nyolong mangga ibu. Oh kau nih batas mangga saya berkurang terus. Tanya ibu, minta maaf. Udah pindah repot tuh. Makanya kalau dosa sama orang lain repot. Jangan bilang itu kan kenakalan anak-anak. Hati-hati dulu. Jangan pakai bahasa begitu. Kalau ibu punya anak jangan. Karena itu nanti jadi muflis, jadi bangkrut. Kalau ada anak-anak larang mencuri itu. Kalau pernah mencuri, bawa dia ke situ, bilang ini mangga saya kembali mencuri minta maaf. Jangan anak-anak masih anak-anak. Hati-hati kalau udah balik. Dosa nggak? Dosa. Kembalikan. Kalau anak-anak bayi yang mencuri nggak apa-apa. Bayi nyuri mangga, ada bayi nyuri mangga? Nggak ada, itu nggak apa-apa kalau bayi nyuri mangga. Itu bayi ajaib. Oke, mana dalilnya? Nah, dalilnya ini banyak. Dalil yang memerintahkan untuk melakukan taubat itu banyak sekali. Pertama Al-Quran. Kata Al-Quran, At-Tahrim, apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tubu. Ini fi'il amar perintah. Kata kerjanya perintah. Taubatlah. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Disebut dengan taubatan nasuha. Wajib. Kalau Anda berbuat dosa, wajib taubat. Bukan lagi ditunda-tunda, wajib taubat. Maka orang bertakwa itu kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, au dzalamu anfusahum, atau dia mendalimi diri mereka, fastaghfirullah, maka mereka minta ampun kepada Allah. Langsung astagfirullahaladzim, minta ampun dia. Lalu bertekad enggak mau lagi. Itu orang takwa. Yang kedua, diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah terhadap ayat-ayat tentang perintah taubat. Salah satunya Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah engkau kepada Allah. Kenapa? Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Saya minta ampun kepada Allah, istighfar setiap hari 100 kali. Rasul ada dosanya enggak sih? Nabi ada dosanya enggak?
Yang nggak ada dosanya minta ampun tiap hari berapa? 100 kali. Nggak ada dosanya minta ampun sama Allah. Kita dosanya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kok tidak mau minta ampun? Nah, ini menjadi tanda orang Islam itu harus bersih. Nggak boleh kotor. Kalau kotor dikit, cuci. Kalau dosa, hapus. Kalau dosa kecil misalnya, kita melakukan dosa kecil, kita nggak sadar, dihapusnya dengan misalnya perbuatan-perbuatan baik, seperti Anda istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, sholawat, itu menghapus. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kata Allah, kebaikan-kebaikan itu ditafsirkan para ulama tafsir, baca tasbih, tahlil, tahmid itu menghapuskan dosa-dosa kecil. As-sayyi'at itu bukan dosa besar, kalau dosa besar dengan tobat, tapi dosa kecil dihapus. Makanya setiap sholat 5 waktu ada zikir. Apa? Pertama tasbih berapa kali? 33. Habis itu apa? Tahmid berapa kali? Lalu setelah tahmid takbir 33. Jumlahnya berapa tuh? 99 ditutup oleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi 100 kan. Kenapa? Allah tahu dosa kita banyak yang kecil-kecil. Maka supaya enggak melekat di hati ini, kalau melekat di hati jadi kotor. Kalau udah kotor, cahaya nggak bisa masuk. Kalau cahaya nggak bisa masuk, orang mengajak kebaikan susah. Ibu pernah ngajak orang ngaji nggak? Ada yang mau dan tidak nggak? Ada yang tidak mau, kenapa nggak mau? Karena nggak bisa terima. Tapi orang yang ngaji, ayo, itu bagus tuh. Kenapa? Hatinya bersih. Itu maksudnya. Nah, kalau orang sudah tertutup karena dosa kecilnya, kebanyakan jadi gede. Ini hati nih, ada titik 1, nggak dihapus titiknya. Diam, besoknya lagi ngelakuin, 1 lagi. Besoknya lagi lakukan 4, atau 2, 3, 4. Lama-lama tertutup nggak hati? Tertutup. Kalau hati tertutup, gelap nggak? Kalau gelap, bisa menerima cahaya nggak? Maka disebutkan, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya nggak bisa dengar lagi, orang udah tertutup. Orang ngomong, gua nggak dengar, ngapain gua dengerin lu? Malah orang itu jadi makin. Wa ala absarihim gishawa, penglihatan matanya tertutup, meskipun dia lihat tuh orang kena musibah, ya diam. Kenapa? Udah tertutup, nggak ada rasa empati dan simpati. Itu hati-hati. Hati itu, makanya manajemen kolbu penting. Dibersihin satu-satu. Salah satunya adalah tadi, kalau perbuatan dosa kecil itu dengan melakukan fi'lul hasanat, perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya tadi mengucapkan tasbih, tahmid, takbir pada saat ketika selesai sholat 5 waktu, zikir. Jadi 100 ditutup dengan Allah Akbar kabira. Ibu lakuin Bu ya? Nah itu bagus. Tapi dosa kecil jangan dilakuin, kan gua ada yang ngapus nih. Jangan. Itu kalau dilakukan tanpa sengaja. Kadang-kadang mulut kita ini kan latah nih. Kalau udah ngobrol-ngobrol, di pengajian aja masih ngobrol ya, Bu. Pengajian aja masih ngobrol. Jujur nih Bu, di pengajian ngomongin orang tadi. Ada ngomongin orang nggak? Kalau di pengajian Bu, gimana pengajiannya? Masjid lagi. Nah, karena kita banyak dosa kecil itu tadi, jangan lupa dihapus tuh supaya di hati nggak kotor. Tapi kalau itu dosa besar tuh, maka ada satu buku namanya Al-Kabair, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Dosa besar, nanti Bu cari tuh, Bapak cari bukunya. Ada nggak sini? Dosa-dosa besar. Tulisan Imam Az-Zahabi dari bahasa Arab. Saya punya bukunya Al-Kabair bahasa Arab. Segini tebelnya, tapi udah diterjemahin. Nah itu dosa-dosa besar apa? Anda durhaka sama orang tua, Anda berbuat zina, mencuri dan banyak itu. Kalau saya sebutin hampir ratusan. Nah yang begitu itu minta ampunnya dengan taubat nasuha.
Tobat nasuh. Jadi bukan cuma yang tadi, tapi tobat nasuh. Oke. Kenapa tobat penting dalam manajemen kolbu? Jadi pembahasan kita. Kenapa? Tadi saya katakan hati ini dia seperti badan, bisa sakit, bisa sehat. Kalau dia sakit, kena penyakit. Kalau dia kena penyakit, jadi karatan. Kalau hati jadi karatan, susah dibersihin. Maka sebelum dia berkarat, bersihin dengan taubat. Nah, kenapa Nabi mengatakan ala inna fil jasad mudghah, dalam tubuh kita ada daging itu. Idza saluhan, apabila daging itu bagus, saluhal jasad kullu, maka semua yang keluar dari anggota badan lain akan bagus. Wa idza fasadat, kalau rusak tuh segumpal daging itu, kata Nabi, fasadal jasad kullu, maka semua yang keluar dari jasad kita rusak semua. Ala wa hiyal qalbu, itulah hati. Maka yang menggerakkan perbuatan kita hati. Kalau hati bersih, ibu mudah duduk di majelis ilmu, hati bersih. Tapi kalau hati karatan, penuh dengan dendam, sombong, iri, hati, susah, sombong. Haji yuk, ngapain haji? Gue lu aja ngaji. Tuh, sombong dia. Seperti siapa? Firaun, diingatin Nabi Musa. On, ente keliru. Kalau orang Betawi manggil Firaunnya begitu kan? Dipanggil namanya on. Firaun. Di sini kan kalau namanya ibu siapa namanya Bu? Kira. Nama lengkapnya? Itu bagusnya Amir. Sama dengan Firaun. Firaun kan ngomongin Firaun susah. On, sini on. Diingat nama Nabi Musa. Kata Firaun, kenapa sah? Nabi Musa dipanggil Firaun dengan kenapa sah? Kan gua panggil kenapa ya Musa? Kan repot kan? Kenapa sah? Itu udah keliru tuh. Masa ngaku sebagai Tuhan? Kata si Firaun pada Musa, kau kenal nggak saya siapa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Udah dibilangin masih ngeyel. Itu namanya sombong. Sama, haji yuk, gua lu ajakin ngaji, lu yang ngaji tuh. Gitu. Kan repot tuh. Nah itu karena hatinya bermasalah. Jadi itu yang perlu dilihat. Maka taubat itu fungsi yang kedua adalah membersihkan hati supaya bisa mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah tuh. Karena kalau hati bersih gampang mengidentifikasi. Kenapa ada orang pejabat dibilang ente melakukan kesalahan, dia bilang kesalahan gue di mana? Ada udah korupsi, masih nggak tahu salahnya di mana. Sampai cengar-cengir. Orang kalau melakukan kesalahan kan pasti malu, dicengar-cengir sana. Dipoto sambil begini dia, dengan baju oranye kan. Itu hatinya bermasalah, dia bangga dengan korupsi. Yang ketiga, supaya hati tenang. Kalau hati bersih itu jadi tenang. Kalau orang hati tenang, ibadah jadi bagus. Orang kalau nggak banyak maksiatnya, ibadahnya enak. Tuh. Kenapa kita berat sholat subuh susah banget, istighfar? Kenapa? Bisa jadi dosa banyak. Tapi kalau bersih, bangunnya gampang, sholatnya enak, kehadapan Allah berdialognya enak. Kalau orang sudah enak hidupnya, kerjanya pun jadi bagus. Terus kerjanya tinggi, hasilnya jadi maksimal. Anda akan jadi orang kaya. Kenapa? Karena keuntungan terus didapat. Tapi kalau kita kemudian hati kita nggak bagus, nih, sama orang suzon dulu. Ada yang satu dagang nasi uduk, kita nanti nasi uduk, curiga kita. Udah laku nih, jangan-jangan ada dukunnya, curiga, suzon. Kan begitu. Padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urgensi yang paling penting itu adalah Anda akan masuk surga karena hati bersih. Orang hati bersih ada dosanya nggak sih? Nggak ada. Kalau orang ada dosanya, nggak ada dosanya, kira-kira tempatnya di mana? Surga, karena surga lil mutatahhirin, buat orang-orang bersih. Makanya di surga nggak ada lagi orang ngomong kotor. Orang caci maki orang nggak ada di surga itu, maka disebut dengan Darussalam, rumah kedamaian. Benci, dendam sudah dihapus oleh Allah, sudah diangkat.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Kata Allah, kami cabut dalam hati mereka rasa dendam, iri hati dan dengki. Ghil itu doa kita tuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Itu ghil tuh. Doa diajarkan Allah, ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami ghil, sifat hasad, dengki, sombong, dendam sama orang beriman. Tapi yang sekarang terjadi apa? Kita hasad, kita dengki, kita sombong terhadap orang beriman. Doanya diajarkan oleh Allah itu. Nah, di akhirat, di surga nanti, kata Allah, ghil itu akan dicabut. Makanya nggak ada cemburu. Istri yang ikut suaminya masuk surga nggak cemburu sama bidadari yang dimiliki suami. Enak nggak Pak? Pak Najib, jangan itu. Kalau aja pakai enakan dia. Mungkin suara saya begitu halus Bu ya, seperti angin sepoi-sepoi sampai Pak Najib tertidur. Tapi tidurnya Pak Najib dapat 1 pahala. Meleknya ibu dapat 2 pahala. Masih menang mana? Menang 2. Itu hebatnya orang ngaji. Tidur aja dapat. Apalagi tidur di masjid ada AC-nya. Kalau tidur di rumah nggak ada AC, panas. Saya curiga nih, jangan Pak Najib di sini mau tidur doang. Nah, yang paling tinggi itu adalah surga. Itu yang paling kita impikan dengan taubat itu. Kenapa? Kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh. Makanya sekali lagi tidak ada cemburu. Ibu nggak cemburu sama suaminya. Kok bisa Ustaz? Udah dicabut kok, gimana mau ada cemburu? Dicabut. Cemburu sama suami gua, kenapa? Sama bidadarinya 8. Lah ibu jadi apa? Ibu jadi pimpinan para bidadari. Tidak ada cemburu. Bidadari nggak cemburu dengan ibu nggak cemburu dengan bidadari dengan bidadari nggak saling cemburu. Allah cabut tuh. Coba kalau seandainya kita dicabut rasa cemburu di dunia, yang enak laki-laki. Betul nggak Bu? Bisa 4. 1 orang dapat 4. Enak nggak Pak? Najib Pak Iqbal. Kata Pak Iqbal, meskipun enak saya nggak sanggup Pak. Kenapa? Satu istri aja saya nggak sanggup kayaknya. 10 juta. Kalau 40 juta. Penghasilan 5 juta rupiah. Skor. Oke. Nah, gimana prosesnya? Ini perlu. Saya bisa mau taubat, tapi saya nggak paham. Ada tuh yang terjadi di zaman Bani Israel sebelum saya masuk sini. Jadi Bani Israel itu dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah, nanti dicari tuh Riyadhus Shalihin, kitab populer karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu di situ diceritakan ada satu hadis. Rasulullah cerita. Di dalam cerita itu kata Rasul ada seorang pemuda nih dari Bani Israel. Kerjaannya seperti tadi demikian. Dia mabok, dia mencuri, dia merampok, bahkan membunuh. Sampai dia sudah bunuh 99 orang. 99 Bu, bayangkan. Zaman Bani Israel. Tiba-tiba nggak tahu ada angin apa, dia mau tobat. Dia tanya, kira-kira siapa nih? Saya mau tobat, saya mau curhat. Untuk tobat, ada orang bilang coba kau pergi sama si Fulan tuh, dia ibadahnya hebat, ahli ibadah ternyata. Datang ke dia bilang, Pak Ustadz, kalau bahasa kita kan gitu kan, Pak Ustadz saya ini udah bunuh 99 orang, kira-kira bisa nggak saya tobat? Mas terbuka nggak tobat pintunya? Orang ahli ibadah ini karena ilmunya pas-pasan ya, langsung dia bilang nggak bisa. Kata orang Betawi, dosa lu udah kebanyakan, nggak bisa lagi diampuni gitu. Yang namanya orang berpreman, preman, tau kan preman? Kalau tersinggung sedikit yang main golok kan, langsung dia bunuh, jadi 100. Jadi 100 genap tuh, 100. Tapi dia tetap mau taubat. Dia tanya lagi sama orang, gimana nih, siapa
orang. Takut juga orang masih kasih 7 orang, jangan dibunuh lagi tuh orang. Oh di sana aja tuh katanya ada orang alim, berilmu. Coba ke sana, ulama Bani Israil. Pergilah dia ke sana, dia cerita, Ustaz, saya ini bunuh 100 orang. Kira-kira pintu tobat masih terbuka ke bos saya? Apa dia bilang? Apa yang menghalangimu dari Allah? Sebelum nafas ruh sampai kerongkongan, kalau kau ingin tobat dengan sungguhnya, Allah akan ampuni. Senang dia, senang. Lalu kata ulama itu, kalau kau memang ingin tobat, kau harus hijrah. Tempatmu tempat maksiat. Kalau kau tobat masih belum hijrah dari tempatmu, kemungkinan besar kau akan kembali lagi tuh di situ. Kenapa? Tempat penuh dengan perbuatan buruk. Akhirnya dia setuju. Kata ulama, kau pergi saja ke sana orang-orang baik sana. Pasti kau akan berubah jadi baik. Berteman dengan penjual minyak wangi akan wangi. Begitu tuh teman. Maka cari teman yang baik. Kalau sering bergaul dengan ibu-ibu majlis taklim seperti ini, jadi ikut ngaji. Kan gak enak dia kumpul sini. Kau mau ngaji ya? Kau ikutlah daripada kau bengong sendirian. Jadi lama-lama jadi biasa. Begitu. Teman mempengaruhi al-qarina bil muqarani yang tadi. Sungguh teman akan mencontohi, mengikuti yang ditemani. Maka cari teman-teman yang baik. Berteman dengan orang-orang soleh. Kan ada tuh opik lagunya kan? Kumpul dengan orang apa tuh bahasa Jawanya? Bukan ada pakai bahasa Jawa. Yang obat hati. Tunggu hati. Ya, tunggu hati kan ada tuh kumpul dengan orang-orang soleh. Karena apa? Innal qarina bil muqarani yang tadi. Karena teman akan mengikuti yang ditemani. Tuh. Akhirnya sepakat, pergilah dia nih ke tempat yang mau dituju. Baru pertengahan jalan mati dia. Mati. Malaikat turun 2 orang. Berdebat malaikat. Kata malaikat rahmat yang mengambil ruhnya orang beriman untuk dibawa ke Illiyin, tempat berkumpulnya para arwah. Saya akan mengambil orang ini karena orang ini sudah tobat. Kata malaikat azab, saya yang ambil orang ini karena orang ini belum ada kebaikannya sama sekali. Allah turunkan malaikat menyerupai wajah manusia jadi mediator. Kata malaikat yang menyerupai wajah manusia, dia bilang, caranya gini aja, ukur aja tempat di mana dia berasal, tempat kemana dia tuju, ukur. Kalau ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju, malaikat rahmat yang bawa orang ini. Kalau lebih dekat ke tempat dia berasal, malaikat azab yang bawa orang ini. Sepakat kata 2 malaikat itu, diukur. Ingat, yang ukur malaikat bukan ibu. Kalau ibu bisa pingsan ukurnya tuh, ukur tuh daerah itu. Coba ibu ukur dari sini, ukur di Pandera, pingsan nggak? Pingsan itu. Ini malaikat, jadi jangan mikir gimana caranya ya ukur daerah, nggak usah dipikirin. Nah, setelah diukur ternyata, ini nanti ceritanya ibu cari di kitab Riyadhus Shalihin, Babut Taubah. Setelah diukur, ternyata Shibron, sejengkal, lebih dekat ke tempat yang dituju. Kata malaikat Rab, nah saya bawa orang ini. Orang ini tempatnya di surga. Bayangkan apa Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosanya seperti enggak punya dosa. Kalau orang enggak punya dosa di mana tempatnya? Surga. Meskipun amal kebaikannya belum. Amal kebaikan itu tobat itu. Tobat dari dosa itu amal kebaikan. Makanya tobat jadi ajaran Islam yang sangat penting. Gimana caranya? Pertama, audit. Kalau pakai manajemen itu ada namanya audit dan evaluasi. Tapi kita kaitkan dengan manajemen kalbu. Yang diaudit adalah diri kita, yang dievaluasi adalah diri kita. Namanya di dalam ilmu tasawuf muhasabah. Karena manajemen kalbu itu tasawuf. Ketemu ya? Pertama muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi. Maka diajari muhasabah kalau bisa setiap hari muhasabah setelah sholat subuh, setelah sholat isya, sebelum tidur tuh muhasabah, ingat-ingat. Pertama,
sebelum memperbaiki, ketahui dulu kerusakannya apa. Bapak, ibu kalau punya mobil mau taruh ke bengkel, kira-kira mau tahu mobil rusak atau tidak rusak, diapain dulu tuh? Hah? Dicek dulu, rusaknya. Gue mau ke Jogja nih, takut nanti mobilnya nggak bagus. Sebelum ke Jogja diapain dulu tuh? Dicek, lihat kalau ada yang rusak di servis. Kalau olinya udah lama nih diisi dan seterusnya. AC-nya kurang enak nih, dicuci, diperbaiki dan seterusnya. Itu maksudnya. Maka sebelum kita memperbaiki diri kita, ketahui dulu kerusakannya. Apa maksudnya? Introspeksi dulu pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita hari ini. Saya pernah memikirkan yang baik-baik atau buruk-buruk. Utamakan mengidentifikasi yang buruk, jangan yang baik. Baik ngapain hilang, itu urusan pahala. Tapi yang buruk nih, karena mau diservis nih. Kedua, saya ini tadi ngomong satu hari nih, tapi yang enak pas mau tidur, habis isya. Saya ini tadi dari pagi sampai sekarang, pernah nggak saya berbohong? Bikin checklist, berbohong, ngatain orang, ngomongin orang, ternyata dia itu ngomongin orang paling banyak. Wah iya, tadi saya ngumpul dengan Ibu Ani, Ibu Ina, Ibu Ani. Jadi anak Ani, Aina, Aina. Siapa ibu namanya Ani? Cuma satu tuh. Kalau Aninya ada banyak, nggak mau marah. Kan tinggal dibalik. Ani, Ana, Anu, Ina, Ani. Tinggal dibalik. Ngumpul berempat, yang ngomongin si Inu. Jadi serentak udah. Wah ini nih satu coret. Besok gue mau ketemu si Inu nih. Gue mau minta maaf. Gue udah omongin, lakinya jelek banget. Bisa aja kan? Berarti omongin, gue minta maaf sama lu. Kenapa? Gue udah jelekin lu, laki lu bukan jelek banget. Jangan bilang lakinya jelek, tambah marah dia. Suaminya dia dengar. Jangan maafin, gue dibilang jelek. Termasuk perbuatannya, introspeksi, evaluasi. Gue ngambil barang orang kan tadi gue ke pasar, tangan gue jelalatan ke jalan, maksudnya ngambil nggak? Waktu mau cobain, udah minta ikhlasnya nggak nih? Tuh, hati-hati tuh Bu. Kalau ibu mau nyobain buah-buahan dari pedagang tuh buah, ya kan? Ini ikhlasin nggak tuh? Jangan mencoba, jangan. Kalau satu jeruk, nggak ada 10 jeruk yang mau makan tuh, kenyang tuh. Coba. Minta ikhlas. Misalnya kan orang kalau nyoba mungkin 1-2, mungkin 1 itu. Pak, saya coba bayar ikhlas Bu. Udah. Jangan coba-coba aja. Kecuali dibilang diikhlaskan untuk dicoba. Tapi lebih bagus dikonfirmasi. Introspeksi. Sekarang ibu sudah mikir nih. Tadi gua ngomongin siapa ya? Karena lo mikir kan? Gua tadi melakukan apa yang buruk, udah mikir tuh. Itu maksudnya. Nanti dibikin catatan kesalahan saya. Tulis tuh, buku catatan kesalahan saya nanti tanggal sekian. Suami ibu ya, banyak banget. Tuh. Kedua, pada saat introspeksi ditanya, tapi nanyanya gak usah ibu teriak-teriak, dosa apa yang telah saya lakukan, gak usah gitu, dalam hati aja, dosa apa ini. Kalau teriak-teriak orang satu kampung pada dengar. Dosa apa yang saya lakukan pada hari ini dari pagi? Tulis. Kapan, di mana? Tulis. Penyebabnya apa? Apakah karena memang saya tabiatnya seperti begitu? Kalau bahasa orang mau ikut campur urusan orang, kan ada gitu kan? Kepo sama itu. Kedua, memang saya marah emosi karena saya dikasih marah. Kan ada yang gitu. Atau karena lingkungan saya bikin saya melakukan bikin alasan. Tapi setelah itu catat, baru ibu gimana cara mengubahnya? Itu maksudnya. Saya paham ya. Setelah hari ini ibu ke pasar beli buku. Tebalnya segini aja tebalnya. Kenapa? Bisa jadi catatannya banyak. Kasih tebal.
itu baru dibaca. Nah, yang kedua, gimana caranya melakukan evaluasi itu? Yang pertama, dalam keadaan hening. Makanya saya suruh habis sholat isya sebelum tidur atau pas tahajud. Karena tahajud biasanya gak banyak suara. Orang udah pada tidur nih, jadi lebih hening. Itu lebih tenang. Tapi kalau siang, pagi, lalu lalang, apalagi tinggal di pasar setengah mati, melakukan perenungan. Jadi merenungi, tafakur. Itu proses pertama, audit. Oke ya. Yang kedua, tahap kedua adalah misal dalam bahasa Arab disebut dengan nadam. Orang yang menyesal namanya nadim. Maka nadim sekarang penuh dengan penyesalan. Nadim. Kenapa? Sekarang nyesel dia. Kalau gua tahu begini, gua nggak mau jadi menteri. Itu dari nadam. Nadam itu menyesal. Orang yang menyesal namanya nadim. Kalau menyesal dituduh korupsi Google Chrome, Google itu namanya makarim. Jadi namanya nadim. Tapi ini mau bercanda Bu ya. Maksudnya kata nadim itu menyesal. Kalau kita kaitkan dengan menteri kita, dia sekarang menyesal. Kira-kira menyesal nggak dia? Menyesal. Hanya gara-gara itu kok sekarang dia tangkap tuh. Menyesal. Makanya ibu jangan menjadi nadim berikutnya. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Oke. Nah, penyesalan itu seperti bahan bakar. Orang kalau menyesal pasti akan memotivasi. Memotivasi pergerakan tobat. Gue nyesal gua, kayaknya dia tobat. Maka menyesal itu seperti bahan bakar. Gimana caranya kita melakukan penyesalan? Kita harus sedih, menyesal dan merasa pilu. Pilu itu yang tersayat hati. Kenapa? Kita sudah melakukan pencurian. Nyesel gua, kenapa gua nyuri? Kayaknya gua perlu ini nih. Makanya dikembaliin. Jadi bukan karena dia takut dihukum, bukan. Kalau orang takut dihukum menyesal saat itu. Tapi setelah saya hukuman dia ngelakuin lagi. Koruptor itu kalau dilepas dikorupsi lagi, bukan pakai enakan. Tapi kalau menyesal dari hatinya bahwa ini adalah perbuatan buruk dan tidak pantas saya lakukan, dan ini mendurkai Allah Subhanahu wa taala, saya harus tinggalkan. Menangis dia seperti tadi Fudail bin Iyad, seperti orang-orang yang dalam ceritanya penuh dengan nangis ketika diikat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri penyesalan yang tulus dalam ilmu tasawuf itu adalah ketika penyesalan itu tertuju kepada Allah, bukan kepada kita. Bukan keadaan kita. Saya sudah maksiat sama Allah, saya malu sama Allah. Allah yang kasih rezeki saya, Allah yang hidupin saya, Allah yang memberikan semuanya kepada saya. Kok saya maksiat sama dia? Malu. Jangan malu kepada kita, malu kepada Allah. Untungnya Allah bukan pendendam. Kalau Allah pendendam, habis kita bohong, benjol sini. Bohong kedua, benjol satu. Kemudian benjol sini, habis kita. Itu kalau Allah dendam dikasih langsung cash. Tapi Allah maha rahmat, maha kasih. Maka Allah sifati Bismillahirrahmanirrahim. Inti kalau soal salah, ingat Allah, zakarullah fastaghfiru lidzunubi, ingat Allah, minta ampun, Allah ampuni. Tapi kalau dosa besar, taubat benar. Allah nggak langsung balas cash, ditunggu itu mau tobat nggak? Ditunggu tuh, kalau tobat dihapus dosanya. Tuh begitu hebatnya Allah. Yang ketiga, harus ikhlas dari maksiat. Ini maksudnya adalah mengkoreksi tindakan kita. Gimana? Hentikan perbuatan dosa itu, putus akses maksiat. Kalau dulu misalnya dia melakukan maksiat mencuri melalui dunia online, tinggalkan tuh yang itu, putus aksesnya. Kalau dia masih punya kontak dengan orang yang dia bermaksiat, maksudnya teman mencuri, teman melakukan manipulasi, putus kontak, hapus kontak. Kalau dia berada di lingkungan, tinggalkan lingkungan itu. Kalau dia aksesnya di situs, blokir tuh situs tersebut. Itu namanya manajemen lingkungan, dalam ilmu manajemen. Dikaitkan dengan persoalan
Madinah Kalbu, lingkungan itu harus diblokir. Jangan ente datang lagi ke situ. Udah tahu itu tempatnya, datang lagi ke situ, kembali lagi. Berarti nggak serius. Berhenti dari perbuatan maksiat. Yang terakhir, bertekad kuat al-azam. Jangan ulangi lagi. Dan ini adalah yang disebut dengan strategic planning tuh dalam ilmu manajemen. Perencanaan strategi, saya nggak akan melakukan lagi di masa depan. Maka di situ ada komitmen. Ada komitmen yang kuat, nggak akan kembali melakukan dosa. Nah, kalau udah begitu harus ditekadi apa? Saya akan perkebal, akan membuat diri saya imun dengan banyak ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah. Yang wajib otomatis dilaksanakan, tetapi untuk membuat imun tubuh kita dari perbuatan-perbuatan tadi yang sunnah ditambah. Misalnya, sholat sunnah rawatib, bukan cuma 5 waktu, yang sunnah-sunnah kita lakukan. Pas wudu, sholat sunnah wudu. Pas masuk masjid, jangan lupa sholat tahiyat masjid. Kalau tadi dua, pakai duha lagi. Begitu terus. Pas nanti habis sholat maghrib, setelah selesai sholat ba'diyah maghrib, tambah lagi sholat awwabin minimal 2 rakaat atau 6 rakaat. Habis datang isya, sholat sunnah qabliyah meskipun ghairu muakkadah, tapi kita tambah. Kemudian habis isya kita sholat rawatib ba'diyah isya, baca lagi dikit-dikit, muhasabah. Kalau kita nggak biasa sholat witir, setelah bangun tidur nanti kita sholat setelah sholat isya sholat witir. Minimal 1 rakaat, standar 3, maksimal 11 rakaat. Begitu. Kalau ternyata kita bisa mengakhiri sholat kita dengan witir, itu yang terbagus. Maka nanti habis tidur bangun sholat tahajud. Ingat sholat tahajud diawali dengan tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi. Sebagian malam bangunlah engkau. Tahajud itu bangun. Habis bangun sholatlah 2 rakaat. Sebelumnya habis wudu sholat sunnah wudu. Baru sholat tahajud 2 rakaat, kurang tambah lagi 2. 4 kurang tambah lagi. Kemudian baca Quran. Kalau ibu itu diisi dengan begitu, jadi imun. Mau melakukan maksiat, nggak mau. Kenapa? Nolak. Ini ibarat orang sudah diisi dengan obatan-obatan nih. Pas dikasih obatan ditolak nggak? Tolak. Obatnya asing, nggak bisa masuk. Bukan obat ilahiyah maksudnya. Obat syaitoniah, maksud syaitoniah itu yang buruk-buruk, ditolak. Kenapa? Anda udah terbiasa. Ibarat orang udah nggak biasa ngerokok, disuruh ngerokok, mau nggak? Nggak ngerokok. Kalau dia ngerokok, batuk nggak? Kenapa? Karena asing. Itu logikanya. Maka berimun tuh. Kebalkan diri Anda setelah taubat dengan melakukan yang baik-baik dan terutama yang sunnah. Baca Quran, baca kisah para ulama, kisah-kisah yang dalam Al-Quran, baca itu untuk motivasi. Maka salah satu kenapa maulid itu motivasi supaya kita ikuti teladan Nabi. Tidak ada yang paling sempurna yang perlu kita contoh kecuali Nabi. Itu udah jelaskan kan? Udah saya jelaskan nggak kemarin tentang Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Kenapa dia jadi uswatun hasanah? Karena dia lengkap, dia sempurna. Karena dia sempurna, kita contoh. Kalau orang belum sempurna, nggak usah dicontoh. Yang paling penting adalah ingat mati. Kita ini hidup nggak lama, paling lama 60, 70, 80, 80 pun udah ngos-ngosan tuh. Ada yang 80 tahun sini? Ada nggak? Paling 70, yang 70 angkat tangan. 70, satu doang 70 orang, 70 cuma 1. 60 angkat tangan. Banyak. Yang angkat tangan tadi yang berani, yang satu malu. 60 semua nih. 65. Rata-rata di atas 60 kan? Udah mau mati. Mau mati tuh. Itu umur-umur yang kata Nabi baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70.
Nah, kalau udah umur begitu, Bu, udah nggak usah pikirin yang macam-macam. Yang dipikirin apa? Gua harus mengkodok sholat yang pernah gua tinggalin. Atau gua harus kodok puasa yang pernah gua tinggalin. Kalau lalai, ya kan begitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan sama orang, gua cari orang itu, gua minta maaf. Kalau ada hak orang yang pernah gua ambil, gua kembaliin. Begitu, Bu. Setiap majlis taklim, majlis ilmu, gua hadir. Meskipun duduk gua tidur, nggak apa-apa. Yang penting gua hadir. Satu poin. Itu caranya. Baca Quran, ya minimal 1 hari 1 lembar lah. Nggak usah 1 juz kalau kesanggup. Begitu. Itu harus ditekatin. Setuju nggak, Bu? Setuju lah. Udah tua mau apa lagi? Kalau masih muda, udah Ustaz. Gue masih muda Ustaz. Ingat, umur itu nggak pakai orang mati nggak pakai derek itu umur loh. Kalau dia mau mati aja. Oke, nah yang terakhir adalah untuk memperkuat taubat kita perlu juga disertai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sholat sunnah. Namanya sholat sunnah taubat. Yang sholat sunnah taubat ini adalah bukti nyata ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah seraya minta ampun kepada Allah. Tapi bukan merupakan taubatnya. Ingat nih, sholat taubat bukan taubatnya. Taubat tadi itu. Ini memperkuat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kata Nabi, ma min rajulin yuzdibu dzamban tsumma yaqumu fayatatahharu tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghafara lahu. Kata Nabi, kalau seorang manusia melakukan dosa, lalu dia bangun untuk bertobat, lalu dia berwudu, lalu mengerjakan sholat. Ini yang disebut mengerjakan sholat, namanya sholat sunnah taubat. Lalu minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Abu Daud At-Tirmidzi riwayat beliau. Ini jadi dasarnya kenapa sholat sunnah taubat itu ada. Tapi ini bukan taubatnya, itu bagian dari memperkuat keinginan kita melaksanakan taubat. Gimana? Jumlahnya 2 rakaat. 2 rakaat nih. Kapan waktunya? Kapan saja Anda punya kesempatan untuk melaksanakan sholat. Yang penting bukan di waktu-waktu haram. Mana waktu haram? Waktu misalnya mau tergelincir matahari, tergelincir dan terbenam itu waktunya tuh. Makanya orang habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah, habis sholat asar nggak ada sholat sunnah. Tapi yang dimaksud yang di sini sholat sunnah taubat itu jangan di waktu-waktu itu. Kecuali tahiyat masjid boleh. Sholat tahiyat masjid, ibu datang mau maghrib dikit lagi nih. Datang ke masjid ini sholat sunnah tahiyat, iya. Kenapa? Tahiyat masjid itu dilaksanakan karena sebab melakukan sesuatu. Tapi kalau waktu sholat biasa, ini yang sunnah-sunnah biasa, tidak dikaitkan dengan tempat, maka itu tidak boleh. Gimana niatnya? Niatnya gampang, dalam hati. Tapi sunnah juga diucapin, namanya at-talaffuz bin niyah. Kata mazhab Syafi'i sunnah. Jadi dilafaz, kalau mazhab Maliki makruh. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, kita lapaskan. Apa lafaznya? Usolli sunnatan taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi dia di hati, diucapin supaya memperkuat hati. Usolli, saya sholat. Apalagi sunnatan taubah, sholat sunnah taubah raka'ataini 2 rakaat lillahi karena Allah Ta'ala. Kalau Allahu Akbar baca Al-Fatihah. Kalau kita bisa baca kuliah ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Kalau kita mau ganti boleh ayat pertama ayat kursi surat rakaat pertama, rakaat kedua Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh. Ini yang biasa. Saya kalau kuliah itu terlalu singkat, saya mau Al-Baqarah, silakan. Kalau bengkok-bengkok ke badan. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Bengkok tuh kalau udah 60 tahun. Begini enggak? Mau begini enggak bisa buku tuh. Oke ya.
Nah, setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah perbanyak seberat 100 kali. Nabi 100 kali. Kemudian baru baca doa Sayyidul Istighfar. Ini adalah orang bilang penghulunya istighfar. Kalau mau istighfar nih, ini rajanya nih. Rajanya nih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dihafal Bu. Dipoto. Oke. Kalau nggak bisa nulis foto aja. Kalau diartikan ini, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku sehingga tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Namanya Sayyidul Istighfar yang Nabi baca dan diriwayatkan Imam Bukhari. Bisa dipahami Bu ya? Nanti ditambah lagi dengan doa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23 disebutkan Nabi Adam menyesal melakukan satu kesalahan. Makan buah khuldi, bukan buah khuldinya, tapi dia nggak patuh sama perintah Allah. Bukan buah khuldinya yang jadi masalah. Dia disuruh jangan dekati buah khuldi, dia dekati malah dia makan. Berarti dia nggak patuh, bukan buah khuldinya. Dia nggak patuh dengan perintah Allah. Kalau Allah perintah nggak usah ditanya, laksanain aja. Kenapa nggak usah ditanya? Iblis pernah bertanya, mengkritik ketika Allah perintahkan sujud pada Adam sama dengan malaikat nggak pakai bertanya, langsung sujud menghormati Adam, padahal Adam mencipta dari tanah. Apa kata Iblis? Ya Allah, saya nggak mau sujud. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda is amatu. Kata Allah, kenapa apa yang mencegahmu tidak sujud kepada Adam, tidak mengikuti apa yang diperintahkan kata Allah? Apa kata Iblis? Karena sombong tuh. Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, atau khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sombong dia, tidak patuh sama perintah Allah. Allah usir dari surga. Sama ini, Nabi Adam kemudian melakukan kesalahan karena tidak patuh sama Allah. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah kasih ampun dia. Dengan doa ini Allah ampuni. Tapi hukuman tetap dijalankan. Meskipun sudah dimaafin oleh Allah, hukum tetap dilaksanakan. Apa? Keluar kau dari surga ya Adam. Itu hukuman. Kalau seandainya Adam nggak keluar dari surga, kita enak pun perlu bikin nasi goreng. Ya, bikin kopi nggak perlu capek-capek. Dia bilang ya Allah nasi goreng. Ya Allah kopi dengan telurnya sekalian. Ibu-ibu nggak masak enak. Sekarang capek masak dulu. Nanti pulang masak lagi. Bikin lagi masak lagi. Pokoknya capek tuh. Dunia ini capek. Makanya untuk membuat tidak capek, kita istighfar. Istighfar itu membuat orang menjadi tidak capek. Enak banget dari tengah-tengah tidur. Kena angin sepoi suara saya kan. Oke, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena cuma pengganti ya. Pengganti kan cuma 3 kali nih. Ini bulan apa Pak? Oktober, November, Desember. Mungkin Taubat nanti kita cari yang tidak dibahas ya, supaya melengkapi ya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang ibu sudah pikir saya Ustaz harus taubat. Oh, maka ikutilah langkah-langkah yang sudah diajarkan. Semoga lupa yang saya ajarkan. Lupa enggak? Ya, alhamdulillah. Kalau dicatat bagus.
Saya pikir ini mudah-mudahan bisa terinspirasi, termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih untuk materi ini. Masih ada waktu buat pertanyaan, boleh? Satu, dua. Ya, silakan Bapak, Ibu, Sampai yang mau bertanya, Ibu kesempatan dari belakang dulu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang urusan zikir, urutan zikir. Dari kecil itu kami kalau sesudah istighfar, kemudian la ilaha illallah wa la syarika dan seterusnya, kemudian baru tahmid, tasbih, tahmid dan takbir. Ya. Tapi ada yang dibalik, jadi dari istighfar kemudian tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian akhir-akhir ini ada yang mengatakan itu tasbih, tahmid dan takbir baru ditutup dengan yang satu. Jadi mana yang benar ataukah itu memang bisa dibolak-balik. Kemudian yang kedua tentang taubat sesama manusia ini, Ustaz. Kadang situasi tertentu kalau diomongkan apa kesalahannya itu malah membuat permusuhan makin membesar atau membuat sakit hati atau membuat yang negatif lah. Bagaimana kalau misalnya kita setiap berpisah itu meminta maaf semua kesalahannya, jadi sama-sama dia juga begitu, kita juga begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya jawab yang kedua ya. Jadi pada dasarnya kalau kita melakukan kesalahan itu harus langsung ingat Allah, kemudian minta ampun kepada Allah. Itu prinsipnya. Kalau dosa-dosa kecil itu langsung bisa dihapus dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan seterusnya. Zikir, intinya adalah zikir. Tapi kalau seandainya dosa itu dosa besar, harus taubatan. Kalau kita berada di satu komunitas seperti ini seperti ini, bisa jadi kita mungkin ada salah. Maka biasanya orang setelah selesai kita musafah, saling bersalaman. Ini bukan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Kalau seorang dua muslim berpisah karena Allah, lalu ia tasawfahani, dia saling bersalaman. Tasawfah itu bersalaman. Maka dia akan berada dalam lindungan Allah. Karena ukurannya itu. Maka kalau seandainya kita berkumpul bertemu salaman. Bu, kalau saya punya salam, mohon maaf ya. Ya kita kan nggak tahu salah apa. Boleh jadi hati kita pernah ada suzon. Bisa jadi banyak, kita nggak perlu sebutin. Tetapi kalau kita sudah lama melakukan kesalahan, lama nih Bu, kita mau minta maaf sama dia. Kita kan datang ke rumahnya kan, betul nggak Bu? Datang ke dia, datang. Orang yang menerima kita bingung. Ada ujian apa bisa datang ke sini? Biasanya nggak pernah tuh. Saya datang ini, cerita nggak? Masih cerita. Saya datang ke sini pertama mau silaturahmi, udah lama kita nggak ketemu. Tumben, biasanya kalau ketemu juga ngomong saya. Yang kedua, sambil senyum-senyum. Makanya saya bilang upahan satu truk tuh supaya itu bisa meringankan. Dia udah senang duluan. Bilang dulu ibu punya sandal yang boleh. Mantu saya cari-cari ketemu. Lu orang palingnya kan masih cerita kan kesalahan kita. Tapi ingat hanya kepada dia.
bukan cerita ke media sosial nasional jadi tahu. Ini kan terjadi kasus begitu, ceritanya ke medsos, langsung ke orang itu, saya minta maaf, mohon maaf Bu, kalau saya salah kata, mungkin saya salah menyampaikan, tapi ini saya jadi pikiran terus nih, jadi saya minta maaf. Ini Bu, sendal yang pernah saya curi, udah jelek itu, coba yang baru nanti Bu. Jangan yang jelek dikasih lagi, cari yang baru gitu. Untuk menggantikan yang, kalau dia bilang udah nggak usah lah, udah maafin cuma sendal doang. Kan begitu kan? Jadi disebutin kesalahannya biar tahu kesalahannya apa. Kalau dia nyolong motor bilang saya pernah mencuri. Kira-kira ditanya nggak sama orang yang kau pernah nyuri apa? Tanya nggak? Pasti ditanya tuh. Enggak Bu, kecil sih motor. Gede tuh. Apa juga itu misalnya kan? Itu yang pertama Bu ya. Jadi menyebutkan itu kalau memang kita minta maaf sama orang yang dulu pernah kita zalimi atau pernah kita kata-katai tadi, itu perlu disebutin kesalahannya. Tapi kalau kayak yang begini ini kita nggak perlu nyebutin kesalahan, karena itu tadi, yaitu ibu melihat ini ada pakai jilbab normal banget, ya kan? Sebelah sana dua orang, jadi kalau ada pengajian ngomong itu kan ada suzon tuh kan, nah ada maaf juga, begitu. Jadi nggak perlu disebutin kesalahan. Maka salaman, kalau bisa pas salaman bilang maafin saya ya Bu, ngerti nggak Bu ya? Jadi kalau ketemu nih bilang minta maaf ya Bu kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Penting salaman tuh, jangan sok-sokan. Ngapain Bu salaman? Kan? Yang kedua zikir Bu, yang namanya zikir itu ingat Allah. Ingat Allah. Nah salah satu bentuk ingat Allah ada dengan zikir lisan, dengan ucapan, dengan pikiran tafakur ingat Allah, dengan lisan. Maka Rasulullah ajarin, Anda setelah selesai sholat 5 waktu minta ampun sama Allah. Maka kemudian istighfar, ngucapin astagfirullahaladzim. Kalau ditanya dalilnya banyak dalilnya Quran. Ini saya sebutin. Kita pernah bahas dulu. Ini pernah dibahas nih. Tuh, keutamaan zikir tuh. Dengan yang kedua diajari oleh Rasulullah. Kalau sudah istighfar nanti sholat maghrib sampai sholat maghrib dan subuh. Tuh, maghrib dan subuh habis istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu bukan susunan ulama, Nabi yang bilang. Tapi disusun para ulama tuh, jadi dibaca kita. Jadi udah dibuatinnya sistematis strukturnya. Bacalah berapa kali? Asyra marrat. Nih, man qala la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat ala isril maghrib. Baca 10 kali setelah sholat maghrib. Apa yang terjadi? Ba'asallahu lahu maslahatan yatakaffalunahu minasyaitan atau isbih. Maka Allah akan utus baginya senjata yang dia gunakan untuk menjaga diri dari setan sampai pagi hari. Jadi dari maghrib ini kita baca, dijaga oleh Allah dengan bacaan itu sampai subuh. Subuh baca lagi nggak? Baca, dijaga sampai maghrib. Maghrib baca lagi nggak? Sampai itu artinya terjaga setiap hari. Baca itu. Tetapi kemudian ini sudah kita jelaskan dulu. Baca lagi Allahumma ajirni minan nar kalau sendiri 7 kali. Disuruh Nabi nih, idza shalaita subha, kalau Anda salat subuh faqul, katakan qabla an tukallima ahadan, sebelum ngomong sama orang, minan nas, Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kira-kira ada enggak baca begitu? Ada kan? Ya. Habis selesai itu, ini bukan cuma maghrib subuh sama sholat subuh, yang kedua sholat maghrib. Tuh, awak baca subuh maghrib. Setelah itu apa lagi? An Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au idan sarafa min salati, apabila Anda selesai salat istighfar salasan, istighfar 3 kali, wa qala, semua salat 5 waktu baca ini, habis istighfar baca ini.
Tapi maghrib dan subuh setelah ada pendahulunya dua tadi, baru baca ini Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Berarti sistematis gak? Mati. Jangan Allahumma lantas jalan. Allahumma antas jalan. Allahumma antas salam sampai selesai. Nah, kalau sholat zuhur, asar, isya, langsung aja Allahumma la mani'a lima ataitu wa la mu'tiya lima an'amta wa la raddi ma qadaitu wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Baru baca 33 tasbih, tahmid, tahlil, baru satu baru minta maaf. Tapi kalau sholat maghrib, sholat subuh ada lagi bacaannya, tambah apa itu? Baca apa lagi? Al-Fatihah. Ada dalilnya tuh. Kemudian apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apalagi baca ayat kursi. Yuk ayat kursi itu baca Syahidullah. Ayat kursi baca Syahidullah tuh Al-Imran apa namanya? Udah dikasih kan? Udah, berarti dibaca. Itu susunannya berdasarkan urutan yang dikatakan Nabi, disusun para ulama jadi gitu. Kita ngikutin aja yang udah disusun. Jangan ngarang sendiri. Apalagi bolak-balik namanya kita ulama kan? Ikut aja yang disusun para ulama. Gua tanya dari mana? Ada dalilnya semua. Kalau nanya dalil, bilang sama Ustaz Rusdi dalilnya. Suruh cari, saya ngumpet kan? Misalnya kan. Jadi ada dalilnya semua itu. Jadi gitu Bu ya. Ibu tadi. Terima kasih Ustaz. Iya sama-sama. Ada yang lain? Satu lagi Bu ya sampai jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di luar tema Pak? Silakan. Malah lucu aja. Kalau membahas kaki itu harus 3 kali, bisa 1 kali cukup. Kali lucu. Wudhu. Ya, itu harus 3 kali membahas kakinya. Oh ya. Sudah Pak. Kedua, kalimat masya insya Allah itu ada 3 versi. Kalau ditulis itu bisa insya A-nya 2. Ada yang nulis pakai short insya. Terus yang satu kali hanya insya Allah. Itu hanya insya A-nya 1. Yang benar yang mana Pak? Oke. Yang pertama terkait dengan pertanyaan kedua ya. Jadi ini terkait dengan transliterasi. Kalau orang belajar menulis teks itu ada bahasa Arab yang dilatinkan. Ketika maksud ini bahasa Arab dilatinkan, bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Latin. Allah ditulis Allah, itu dilatinkan. Kan kalau Arabnya kan gini. Nah, di situ terjadi perbedaan model, Pak. Tuh. Ada transliterasi model A, transliterasi model Depak nih Depak Kementerian Agama, ada transliterasi model Jerman, ada model Amerika. Tuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau insya Allah pakai INSYA itu transliterasi model Depak. Jadi bahasa Indonesia. Jadi insya Allah itu dari Arab udah jadi bahasa Indonesia. Jadilah insya Allah. Tulisannya begitu. Salah nggak? Nggak salah. Yang penting ngomongnya nggak salah. Kita ngomongnya insya Allah. Tapi karena ditransliterasikan ke Indonesia dengan model Depak tuh Kementerian Agama, jadi gitu. Nggak salah. Itu transliterasi dia. Nggak salah. Satu ya, Pak ya. Yang kedua, transliterasi. Ini orang nulis karya ilmiah, bahkan saya juga nulis begitu. Pakai ada yang di atas kasih garis, ada titik-titik tuh. Itu mode of translation di dalam bahasa. Transliteration namanya. Nah sekarang kita lihat bagaimana dengan insya Allah pakai SH itu bukan short Pak. Dalam transliterasi yang ditulis di dalam model McGill Kanada itu namanya McGillian Mode of Transliteration. Ibu-ibu pusing dengan nama istilahnya. Itu orang kampus itu mainannya. Jadi pakai insya Allah. Perlu saya tulis dia di sini ya? Hah? Perlu ya, tapi di sini nggak ada wordnya susah.
Jadi kalau ada papan tulis saya ngerti. Jadi I bagaimana ya? Sebentar, maksudnya saya menulis. Gimana ya? Nih gini Pak ya. Nih. Ini kan begini. Nih. Yakin. Ya kan? Kemudian ada tulisan SH itu SY. Shin. Jadi SH itu Pak. Di Saudi juga pakai itu kok. Di Saudi Isya ISHA. Kalau Bapak cari televisi Saudi tulis Isya waktu Isya time. Itu titik dua itu biasanya itu pakai SHA. Itu kalau shin, kalau shin biasa itu S saja. Kalau shinnya short, S pakai titik di bawah. S titik bawah. Itu short. Kalau SH itu SY, shin. Maka ditulis insya Allah. Di sini Pak ada ini lagi nih. Nih, pakai ini nih. Tuh. Ini apa lagi? Nih, pakai titik itu nih. Nah, ini juga sama. Ini karena dia nggak pakai titik, jadi gini. Allah. Harusnya pakai ini, tuh. Harusnya. Tapi dihilangin. Ini panjang. Kalau di dalam tulisan kita cuma pakai titik di atas. Tuh. Insya Allah. Ditulis begitu. Kemudian ada yang ini digabung. Ada yang bisa. Itu model aja, nggak salah, dua-duanya benar. Mau pakai insya Allah itu bahasa Indonesia, nggak apa-apa juga. Tapi artinya insya Allah jika Allah menghendaki. Itu penting artinya. Saya pahami Pak ya? Itu cuma model. Kalau tanya salah tidak, salah bagi orang yang pakai model lain. Salah lu. Tapi dalam dunia akademik, dalam penulisan yang Arab ketika dilatihkan, maka berlaku model-model yang mereka inginkan. Ada yang milih A, ada yang milih model B, ada yang milih model C. Salah nggak? Semuanya nggak salah karena punya alasan masing-masing. Tapi ini baku, sistemnya baku. Saya beri contoh. Kalau saya pakainya begini. Nih, kalau di IAIN, Win Jakarta, pakainya gini. Insya Allah, pakai ini apostrophe. Ini jadi belajar di kampus ya. Tuh. Ini saya nih, begini nulisnya. Insya pakai A. Insya Allahu. Jadi bacanya insya Allah. Panjang-panjang. Allah. Insya Allah. Dan insya Allah. Tapi ibu nggak usah bikin begini, bingung. Pakai yang model kemenak aja. Insya Allah modelnya gimana? Ini. Insya. Nah gini aja. Ya kan? Nggak dipisah juga nggak apa-apa. Maksudnya itu kok. Insya. Oh dipisah boleh. Tapi kalau ibu cari di kamus bahasa Indonesia nggak dipisah. Coba cari kamus besar bahasa Indonesia. Kita ikuti ejaan yang juga diakomodasi. Alhamdulillah, misalnya kalau di kamus tuh, nih, dibesarin kan? Tuh, alhamdulillah. Dipisah nggak? Nggak dipisah tuh. Padahal harusnya kan gini. Kalau yang benar kan, alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah. Kalau kita di kampus kalau dia bahasa Arab dilatinkan, saya pakai begini.
Nih, hanya kecil, nggak pakai ini, li Allah. Ini pasti gitu. Bentar. Tuh. Kalau saya bawa alhamdulillah li Allah. Tuh. Ini penulisan karya ilmiah. Kalau yang Arab dilatinkan nih. Jadi Bapak nggak usah khawatir, pakai Indonesia aja. Insya Allah. Saya mau pisahkan innya, nggak apa-apa, terserah ente. Maknanya sama. Saya pikir cukup ya. Udah jam 10 lewat 8 ya. Kayaknya perjanjian ini sampai jam 10. Ada Pak Najib. Hah? Masih ada 2 orang yang bertanya sekarang. Ada 2 orang lagi bertanya. Apa? Oh, wudhu. Apa wudhu tadi? Oh, baca 3 kali. Jadi gini, ada rukun wudhu, ada sunnah wudhu. Betul ya? Rukun wudhu yang wajib dibasuh 4. Muka, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Niat tertib itu rukun, jadi 6. Di situ ada sunnah wudhu, ada makruhnya, ada sunnah. Yang sunnah wudhu baca bismillah, salah satunya. Yang kedua, ad-dalku itu diusap-usap, bukan cuma dibasuh air. Yang ketiga, 3 kali di dalam basuh. Berarti membasuh muka berapa kali? Ya. Niat pada saat basuhan pertama. Tangan berapa kali? 3. Kepala? 3. Kaki? 3. Kaki 3. Bagaimana cara mulanya? Nanti diajari pelajaran. Kan Bapak belajar fikih kan? Diajarin nggak? Itu sudah selesai. Saya nggak mau campur urusan orang ngajari, nanti repot. Semuanya diambil. Enggak ada. Ya itu ini aja saya tidak ambil, tapi kan diberi otoritas ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngambil, makanya kenapa saya ngajar minggu keempat Bu, Sabtu keempat itu Quran, karena saya lihat yang belum. Kita ngajar Quran dan hadis saja 2 ini. Karena yang pertama manajemen qalbu, kedua apa Pak? Fikih, ketiga tauhid. Berarti kan nggak ada Quran dan hadis kan? Nah, saya masuk di wilayah itu aja. Kalau nggak Quran ke hadis, Quran kan nanti gitu. Kalau ini udah selesai hadis, supaya udah ngambil wilayah orang. Nanti kalau ditanya gimana cara wudhu, tanya ke dosen, ke ustadz fikihnya. Tapi yang saya mengatakan pertanyaan tadi bahwa 3 kali membasuh anggota badan itu bukan wajib, bukan rukun ya, tapi hanya sunnah wudhu. Tapi sunnah wudhu perlu dilaksanain untuk investasi akhirat kita dan cinta kita kepada Nabi. Itu maksudnya. Saya pahami Pak ya? Jadi 3 kali. Nanti kalau diajari gimana caranya, ya nantilah kapan-kapan lah. Waktu kita nggak banyak. Silakan. Mas satu lagi Pak ya? Oh cukup ya? Alhamdulillah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Sampai kita bisa bertemu lagi di Sabtu peperan pertama. Insya Allah kita masih bisa bertemu untuk bulan-bulan depan. Sabtu depan kita bertemu kembali dalam kajian fikih Bapak Dr. Yusuf Siddiq MA di Sabtu kedua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Rabu kemarin kita sudah mulai program Gen Z mengaji. Jadi di Masjid Nurul Islam kemarin sudah 88 murid hadir di sana. Insya Allah akan bertambah lagi di Rabu berikutnya. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang punya cucu atau punya anak usia 13 sampai 28, monggo silakan untuk hadir di program Gen Z mengaji di Nurul Islam. Waktunya adalah pada maghrib sampai isya. Jadi sampai ketemu Sabtu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.